Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebagaimana biasa saya ingin menyapa Forsa, fans of Roma and Soneta, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, kemudian PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN, Perisai Idaman Nasional, dan Klanars. Tentunya seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kalau kemarin Bisikan Roma telah menghadirkan siapa dari Majelis Ulama ya, yang berbicara tentang PIK 2. Ternyata PIK 2 ini juga menjadi perhatian dari Majelis Ulama Indonesia, karena menurut dalam pandangan agama, PIK 2 ini banyak menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma agama. Dan kali ini sebagai katakanlah pelengkap atau penyempurna daripada pengamatan kita terhadap program strategis nasional PIK 2, PSN PIK 2. Di sini telah hadir alhamdulillah seorang begawan hukum. Beliau adalah mantan ketua anti rasuah KPK tahun 2011 sampai 2015 kalau saya tidak salah. Tepuk tangan buat Bang Abraham Samad. Terima kasih, Bang. Bang Abraham, Masya Allah terima kasih bahwa antum telah menghadiri undangan kami. Tentunya kita tahu kesibukan beliau luar biasa. Berkaitan dengan apa? Kami telah melihat bagaimana Anda dengan koalisi rakyat mengajukan satu berkas kepada KPK, lembaga Anda sendiri, pada anak buah beliau, bawa surat cinta. Surat cinta, Bang, ya. Surat cinta. Jadi di sini saya mewakili katakanlah ya masyarakat grassroots di Indonesia ini yang tentunya juga kepingin tahu apa sih itu PIK 2 gitu kan. Apa sih itu pagar laut gitu. Kok ke laut kok dipagarin tuh kenapa gitu. Biasanya ada pagar rumah kan biasanya. Kok laut dipagarin nih gitu. Nah ini jadi alhamdulillah memang kapasitas beliau ya, sebagai ahli hukum, tentunya master KPK yang dulu beliau sangat dikagumi dan diidolakan oleh rakyat Indonesia karena keberaniannya, kemudian kepandaiannya, kepiawaiannya dalam menegakkan hukum, dalam penegakan anti rasuah di KPK. Baik, Bung Abraham, biasanya ini umat rakyat kepingin tahu CV daripada tokohnya ini, keluarganya siapa, ingin lebih dekat biasanya. Barangkali bisa diceritakan bagaimana keluarga antum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih nih
Bang Roma sudah mengundang saya karena saya salah satu dari sekian juta rakyat Indonesia yang mengidolakan Bang Roma. Weh. Dulu waktu di Makassar saya masih kecil pernah menonton konser Soneta Group. Oke. Yang tentu kita tahu pada saat itu Bang Roma yang tampil tuh ya sebagai Raja Dangdut. Sampai sekarang tetap Raja Dangdut. Jadi waktu saya terima undangan saya bilang, wah ini saya harus hadiri nih. Karena ini legend dan termasuk idola saya. Sekali lagi terima kasih Bang Roma atas undangannya. Saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja Bang Roma. Anak rakyat. Saya lahir di Makassar Bang Roma. SD, SMP, SMA. Kuliah di Universitas Hasanuddin. S1, S2, S3 di sana. Lawyer ya, jadi advokat di Makassar. Kemudian nanti terpilih jadi ketua KPK tahun 2011. Baru saya pindah ke Jakarta bersama keluarga. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Anda tadi mengatakan bahwa S2 ya? Ya. S2 di Makassar juga? Makassar di Unhad juga. Bidang Hukum. Ya. Memang bercita-cita mau jadi hakim atau gimana? Jadi saya dari dulu itu Bang Roma ya. Apa itu concern ya. Selalu tertarik dalam bidang hukum. Sehingga saya memilih fakultas. Ya, kenapa saya tanyakan ini? Saya sering bercerita di media. Ketika ditanya, Bang Haji kenapa sekarang jadi musisi? Apa? Saya bilang saya nggak bercita-cita di musisi. Cita-cita saya dari kecil dulu pengen jadi hakim. Oke. Iya, rupanya nggak jadi Pak. Tapi kan lebih hebat dari hakim Bang Roma. Kalau Bang Roma jadi hakim, tapi saya yakin lah pasti menjadi hakim yang lurus. Cuman kan lingkungannya apa tuh? Kita harus betul-betul punya effort yang kuat sehingga kita tidak terjerumus. Ini mohon maaf nih Bang Somad. Pak Abraham. Saya dulu bercita-cita mau jadi hakim, tapi takdir membelokkan saya, bukan membelokkan saya, menentukan saya di seni gitu. Ternyata begitu saya tahu hakim itu kayak apa, wah ngeri juga. Iya benar. Ada satu firman Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang beriman, jadilah para penegak hukum yang adil di dalam bersaksi atau dalam memutuskan keadilan. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri, dan terhadap orang tuamu, terhadap saudaramu. Bahkan dikatakan, walaupun kamu tengah mengadili orang-orang kaya ataupun orang miskin. Wah, ini hakim ini ngeri sekali ini. Dia harus berbuat adil kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, kepada kerabatnya, bahkan kepada para yang diadili itu maupun dia orang kaya ataupun orang miskin. Biasanya kita sering terpeleset di sini hakim nih. Ketika berkaitan dengan dirinya atau orang tuanya atau keluarganya atau orang kaya yang diadili ini. Biasanya di situ hakim biasanya tergoda. Ini ternyata menjadi seorang hakim itu berat sekali. Tapi kalau dia mampu, luar biasa, dia makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakimnya memang wakil Allah. Baik, jadi dulu saya pengen jadi hakim tapi jadi Bang Roma itu diselamatkan. Diselamatkan Bang Roma. Karena kenapa Bang Roma begini? Sistem hukum Indonesia itu Bang Roma, bukan menggurui ini ya, kita sharing. Sistem hukum di Indonesia itu, sistem hukum di Indonesia itu agak beda dengan sistem hukum yang ada di negara-negara maju. Jadi kita ini disederajatkan oleh negara-negara maju. Sistem hukum kita ini kayak negara Afrika, Amerika Latin, yang sistem hukumnya itu tidak memberi keadilan kepada rakyat yang sebenarnya. Jadi sistem hukum kita itu kelihatannya Bang Roma, walaupun dalam teori yang kita pelajari di Fakultas Hukum itu mengajarkan bahwa keadilan dan kebenaran itu hak semua orang ya. Tapi di Indonesia itu nggak begitu sebenarnya pada kenyataannya. Karena apa? Kita lihat bahwa keadilan kadang-kadang di Indonesia itu bisa diperjualbelikan Bang. Itu yang ironisnya. Dan kadang-kadang dia lebih berpihak kepada orang yang berkuasa. Contoh nih Bang Roma. Kalau misalnya ada seseorang yang bersengketa di polisi, dia mengadukan
orang kuat ke polisi, kadang-kadang orang yang lemah itu tidak mendapat keadilan. Kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, sering. Saya senang nih jawabannya Bang Roman. Soalnya kita tahu semua nih. Ya, sudah bukan rahasia umum. Bukan rahasia umum, sudah rakyat sudah paham itu. Ya, makanya itulah cermin hukum kita Bang Roman. Makanya tadi saya bilang Bang Roma itu diselamatkan. Saya tidak bisa membayangkan kalau Bang Roma itu jadi hakim. Gitu. Bercanda Bang Roma. Iya, jadi Masya Allah. Jadi apa yang Bang Somad katakan ini itu sahih. Rakyat Indonesia termasuk rakyat yang paling kecil, paling rendah, faham bagaimana apa yang dikatakan Bang Abraham tadi. Jadi tentunya ini kan merupakan perjuangan yang nggak pernah selesai. Iya. Oke, kita ke PIK 2 nih, Bang Abraham. Apa yang Anda lihat di PIK 2 ini, entah dari ada korupsinya, kolusinya, kemudian suap menyuap dan sebagainya. Sehingga antum bersama teman-teman dalam koalisi rakyat, koalisi besar, yang memang mudah-mudahan ini memang aspirasi dari rakyat Indonesia yang Bang Somad tadi katakan bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti itu. Ini sudah menjadi rahasia umum ya. Ada nggak kekhawatiran Bang Somad sebagai mantan ketua KPK ketika membawa surat ini ke KPK bahwa ini hanya akan menjadi sesuatu yang lewat saja gitu, dimasukkan ke peti es kulkas? Ini menarik nih pertanyaan Bang Roma ini, dan semua orang pasti punya asumsi seperti itu Bang Roma. Ya. Saya pun sebenarnya punya harapan tidak terlalu besar 100% karena saya tahu apa yang sedang terjadi di Republik ini. Ya. Tapi saya mencoba ya membawa perkara itu tetap ke jalur hukum agar supaya saya memberikan kesempatan dan bisa memberikan penilaian kepada aparat penegak hukum. Masihkah dia berpihak pada kebenaran? Masihkah dia berpihak kepada rakyat yang banyak? Kasus PIK Bang Roma itu adalah cerminan hukum yang buruk terhadap Indonesia. Rakyat di Banten sana itu, ya, rakyat kecil itu dia bisa kehilangan tanah, sumber mata pencarian dia. Misalnya tadi dia petani, tiba-tiba tanahnya diambil oleh PIK, diganti dengan seenaknya. Kalau dia nggak setuju, caranya itu Bang Roma, duitnya dititipkan ke pengadilan, tanahnya langsung diambil, diuruk dan dijadikan proyek. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena wilayah itu sudah ditetapkan pemerintah sebagai PSN, proyek strategis nasional. Ketika sebuah wilayah ditetapkan sebagai PSN, maka di situ tidak ada ruang untuk bisa berkompromi antara misalnya orang yang mau membeli sama orang yang mau menjual tanahnya. Jadi otoritas bisa datang dari pengembang yang diberikan hak terhadap proyek strategis nasional itu. Siapa pengembang yang diberikan hak di dalam wilayah PSN itu? Agung Sedayu Group yang mengelola itu. Sehingga dia bisa dengan semena-mena Bang, mengusir rakyat lokal yang ada di sana tanpa peduli sawahnya diambil. Kalau dia nggak mau, duitnya dititipkan di pengadilan, gitu kan? Nelayan kesulitan menangkap ikan lagi karena ada sebagian wilayah lautnya yang sudah ditimbun dan lain-lain sebagainya dan dipagar dan lain sebagainya. Apakah ini bukan kejahatan kemanusiaan? Saya memandang PIK ini bukan sekedar kejahatan yang biasa Bang. Tapi dia ini sebuah kejahatan yang luar biasa. Extraordinary crime. Iya, kejahatan kemanusiaan. Selain itu saya melihat ada praktek korupsi di dalamnya. Apa itu? Saya melihat begini. Seharusnya sebuah wilayah ketika ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, dia harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satu kriteria bahwa proyek itu yang akan ditetapkan sebagai PSN haruslah diperuntukkan dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, kepentingan umum. Pertanyaan saya, Bung Roma, apakah wilayah di PIK
yang ditetapkan sebagai PSN itu betul-betul wilayah yang diperuntukkan secara umum? Kan enggak. Beda misalnya kalau Bang Roma ya, kalau misalnya ada waduk nih dibangun, ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, itu kan dia bermanfaat, digunakan untuk kepentingan umum, untuk pertanian dan persawahan, untuk dialiri irigasi. Atau misalnya PSN LRT, ya, LRT, ya, MRT yang di Sudirman ya. Itu tepat kalau ditetapkan sebagai proyek strategis nasional karena dia untuk kepentingan umum. Walaupun Agung Sedayu itu berdalil bahwa PSN yang ditetapkan di wilayah PIK itu memang akan dijadikan proyek strategis nasional untuk hiburan, pariwisata. Tapi itu kan nanti. Tapi yang terjadi sekarang, sebelum proyek itu dibuat, yang terjadi penggusuran-penggusuran, dan di wilayah itu terlebih dahulu dibangun perumahan elit. Itu kan yang menurut saya ada sesuatu. Dan perumahan elit itu dibuat se-eksklusif mungkin, tidak memberi akses kepada penduduk lokal untuk bisa masuk di dalam. Dan siapa penghuni? Di dalam? Sudah bisa dijawab juga. Nah, itu orang-orang yang berduit, Bang Roma Irama. Karena harga tanahnya mahal. Kalau Bang Roma pasti punya duit, bisa beli di sana. Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi yang punya duitnya siapa? Masih tanda tanya juga itu. Jadi yang punya duitnya siapa? Gitu loh. Jadi hanya orang-orang tertentu karena wilayah itu menjadi wilayah eksklusif. Satu. Kemudian yang kedua, saya ini Bang Roma bukanlah orang yang sekedar menerima informasi, lantas ujuk-ujuk masuk melakukan pembelaan secara membabi buta. Tapi saya orang yang kebiasaan dari dulu selalu melakukan investigasi ke lapangan. Karena background saya Bang Roma, sebelum jadi lawyer saya aktivis mahasiswa di UNAS ya. Jadi orang tahu tuh, dulu ada peristiwa besar tahun 88 terjadi di Makassar, itu saya masih jadi aktivis. Jadi itu sudah terbiasa bagi saya. Jadi begitu pula dengan PIK. Saya berkunjung berkali-kali ke sana. Di Banten. Bahkan waktu kemarin pencabutan pagar laut saya memakai kapal nelayan ke sana. Melihat langsung. Kan gitu. Karena saya nggak mau mendapat berita begitu saja. Apa yang terjadi di PIK, Bang Roma? Dibuatlah itu wilayah se-eksklusif mungkin. Dengan simbol-simbol negara lain. Kenapa saya katakan simbol-simbol negara lain? Ada simbol naga besar, patung naga besar banget. Itu kan simbol negara Tiongkok. Kalau mau bikin harusnya kan Garuda. Betul. Kan gitu. Jadi ini baru bicara yang hal-hal yang kecil sudah menyimpang. Belum kita bicara tentang korupsinya Bang Romy. Saya sekedar ingin memberikan gambaran dulu. Gak apa-apa Bang ya. Supaya jelas bahwa kenapa kita harus marah terhadap PSN. Karena dia membuat satu wilayah yang se-eksklusif mungkin yang tidak bisa diakses oleh umum. Dan dia meminggirkan penduduk lokal yang sudah bertahun-tahun, sudah beranak pinak, sudah turun-temurun di situ harus terpinggirkan. Dan kehilangan pekerjaan. Kenapa saya katakan kehilangan pekerjaan? Tadinya mereka petani, tanahnya diambil, dia kehilangan mata pencarian. Bagaimana? Apakah dia diganti? Ya betul diganti. Tapi dengan harga yang sangat rendah. 48.000 saya dengar per meter. Kalau sampai di tangannya mungkin tinggal 30.000 Bang Romy. Gitu kan? Gimana dia mau apa dan bisa nggak dia berdagang lagi? Kalau dulu dia bersawah di situ tetap dia punya mata pencarian tetap. Kalau dengan duit begitu bisa nggak? Pertama dia harus beli rumah. Udah habis duitnya semua untuk beli rumah. Itu pun mudah-mudahan bisa dapat dengan harga segitu kan. Jadi ini kejahatan yang tidak bisa ditolerir Bang Roma. Kita semua rakyat Indonesia harus marah. Bukan cuma Abraham Samad, bukan cuma Bang Roma. Bang Roma tanya, korupsinya di mana? Yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya itu ada kriteria. Kalau sebuah wilayah ditetapkan jadi PSN itu harus kriterianya untuk kepentingan publik. Tapi ini enggak. Kan? Kenapa bisa terjadi begitu? Ya mungkin ada kong kali kong. Sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai PSN. Ada kong kali kong yang dilakukan oleh penyelenggara negara kita, pejabat kita, dengan pihak swasta. Sehingga dia diberikan privilege menjadi PSN, proyek strategis nasional. Apa manfaatnya ketika ditetapkan sebagai PSN? Supaya pengembang ini mudah mengambil tanah orang. Karena kalau tidak ditetapkan sebagai PSN,
pasti dia tidak dengan gampang menggusur orang, tidak gampang membeli tanah orang itu. Walaupun sebenarnya Bang Roma, ya, di dalam aturan-aturannya, walaupun wilayah itu sudah ditetapkan sebagai PSN, tidak boleh orang itu digusur seenaknya. Nggak boleh orang itu diambil tanahnya dengan begitu mudah diganti dengan duit yang istilahnya tidak ada kesepakatan. Harus ada kesepakatan. Jadi ini dilanggar semua. Oleh karena itu kita lihat, wah ini mungkin ada kong kali kong antara penyelenggara negara dan pihak swasta sehingga wilayah itu ditetapkan sebagai PSN. Kemudian yang kedua, kita melihat mungkin ada kerugian negara. Kenapa ada kerugian negara? Tadinya, misalnya, ada wilayah-wilayah tertentu. Katakanlah misalnya tadi di dalam PSN itu ada sungai, kan ada sungai di sana tuh. Ada daerah pertanian. Sungai itu adalah aset negara misalnya. Kita kasih contoh. Tiba-tiba karena dia ditetapkan diuruk, dijadikan daratan, karena mau dibangun. Itu kan berarti negara kehilangan aset. Kan merugikan negara. Kira-kira sekilas itu. Masih banyak lagi pelanggaran-pelanggarannya. Belum lagi tadi kalau Bang Roma tanya tuh. Kok ada laut di pagar? Nah ini pelanggaran lagi Bang Roma. Bukan sekedar pagarnya. Kalau pagar itu jelas-jelas sudah melanggar ya. Harus ditangkap cepat tuh sampai memberi instruksi untuk tapi di atas pagar laut itu terbit sertifikat. Jadi laut itu dikapling Bang Roma. Di atasnya ada sertifikat hak milik, ada sertifikat hak guna bangunan. Padahal dalam aturan laut itu tidak boleh dikapling, tidak bisa dimiliki. Ini semua pelanggaran. Oleh karena itulah ya kita berikan kepada aparat penegak hukum untuk diusut. Walaupun tadi pertanyaannya Bang Roma nih, masih percaya nggak Pak Abraham? Kan gitu, karena yang punya PIK ini kan orang besar tuh. Katanya sih Bang Roma mitos yang berkembang, orang ini nggak tersentuh oleh hukum. Untouchable. Dia bisa ngatur-ngatur aparat penegak hukum. Oleh karena itu saya bilang nggak benar nih. Saya harus lawan orang ini. Betul. Ya kan? Gitu. Karena setuju. Bang Roma, agama apapun mengajarkan kita semua bahwa kita hanya boleh takut kepada Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya letakkan keyakinan saya di situ. Akan saya hadapi. Betul. Kira-kira Abraham, saya punya satu pengalaman empiris yang mungkin ini bisa sampai kepada tokoh-tokoh nasional, bahkan sampai kepada presiden. Saya berharap ya. Sebetulnya ini beberapa kali saya sampaikan, tapi pada forum-forum yang bukan formal. Pada tahun 72, kemarin juga saya sampaikan pada podcast yang lalu. Pada tahun 72 saya mengikuti Festival Pop Singer Asia Tenggara di Singapura. Di sana alhamdulillah saya sebagai juaranya lah, juara pertama. Kalau enggak legend kan. Luar biasa. Oke, jadi tapi bukan itu yang penting, bahwa selama saya di Singapura, saya tinggal di rumahnya tokoh Melayu Singapura. Oke. Namanya Tengku Ghazali Ismail. Beliau ini tokoh Melayu di Singapura. Setiap malam setelah acara itu saya selalu berbincang sama beliau. Dia selalu mengatakan begini, Bang Haji kirim salam sama Bang Ali Sadikin. Waktu itu gubernur DKI. Ya, paham. Hati-hati terhadap bahaya kuning. Ya. Karena saya melihat grand skenario di Singapura. Menurut beliau ini, bahwa Jakarta akan disingapurakan. Itu tahun 70 sudah begitu? 72. Ya. Ya, bahwa Jakarta akan disingapurakan, artinya akan dijadikan sebuah negara seperti Singapura. Ya. Kan negara Cina seperti Singapura. Itu wanti-wanti beliau. Kita duduk satu malam bicara itu. Besok itu lagi. Ditekankan betul. Jangan sampai Bang Haji, Jakarta seperti kita ini di sini Singapura. Dulu Singapura ini negara Melayu, Malaysia. Tapi sekarang Anda lihat, ini setelah menjadi negara orang lain di sini. Jangan sampai Jakarta seperti itu, karena dibilang ada grand skenario.
bahwa hati-hati tetap bahaya kuning. Nah dari sana saya sampaikanlah kepada beliau kan, Bang Ali Sadikin. Ya, dia bilang ya pastilah beliau udah tahu kan itu. Dari tahun 72 sampai beberapa puluh tahun kemudian, saya melihat ini in progress ini. Bahwa akan menjadi negara baru, ini in progress. Ya. Saya melihat bahkan sampai sekarang. Ya. Ya. PIK 2 satu indikator yang sangat kuat bahwa ada skenario itu. Ada skenario itu. Kemudian ketika ibu kota dipindahkan ke IKN. Apa ini ada kaitannya ya dengan pensingapuraan Jakarta. Ya. Ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, pusat pemerintahan beralih ke IKN. Ini kosong ini. Sementara Bank Dunia telah mengatakan, kalau nggak salah saya 74% tanah di Jakarta sudah milik mereka. 74% properti di Jakarta milik mereka. Nanti IKN berjalan, lalu kantor-kantor kementerian tuh milik siapa? Perumahan-perumahan kementerian milik siapa? Istana milik siapa? Dan sebagainya. Ini menjadi suatu pertanyaan besar dan ketika kita flashback kepada ungkapan Teguh Ghazali Ismail, ini kayaknya in progress ini. Jadi kenyataan. Kayaknya akan menuju ke sana. Okay. Bahwa sangat boleh jadi nanti dari Makassar pakai paspor ke Jakarta. Ini yang kita khawatir dan ternyata ya PIK 2 ini menambah satu indikator lagi bahwa yes, that's right. Okay. Bahwa Jakarta next akan menjadi sebuah negara sebagaimana Singapura. Menurut antum bagaimana? Bang Haji, saya ingin menyambung cerita Bang Haji. Tahun 2015 saya selesai di KPK. Tahun 2016 sampai 2 tahun saya itu bolak-balik ke Singapura. Karena pekerjaan. Setiap saya pulang dan setiap saya datang mendarat di Singapura, di Changi, saya selalu bertemu sama seorang kepala maskapai penerbangan plat merah Indonesia. Okay. Dia selalu menemani saya berbincang kalau sebelum saya nunggu pesawat kan. Setiap perbincangan yang ada, dia selalu menunjukkan kepada saya tentang orang Melayu Singapura yang bekerja di bandara itu yang hanya sebagai pekerja-pekerja kelas menengah ke bawah. Itu tahun 2016. Saya 2 tahun di sana bolak-balik Jakarta, Singapura. Setiap aku berkunjung ke sana, itu aja yang dia cerita kepada saya. Bang Abraham, lihat tuh saudara-saudara Melayu Singapura, dia terpinggirkan, dia termarginalkan. Sehingga dia cuma mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang kelas menengah ke bawah. Bukan kelas menengah ke atas yang level direktur, manager, itu bukan. Dia cuma jadi cleaning service dan lain-lain sebagainya. Padahal dulu itu tanah mereka. Okay. Itu tahun 2016. Dia bercerita kepada saya. 2 tahun saya bolak-balik itu terus yang diceritakan. Saya hampir bosan mendengar cerita itu. Bahkan ketika itu saya selalu berpikiran, mungkin sahabat saya ini yang kepala perwakilan maskapai penerbangan plat merah di sana punya kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Itu persepsi saya waktu itu. Saya bilang, waduh ini saudara saya terlalu berlebih-lebihan nih. Tapi akhirnya saya mencoba merenungkan apa yang dia katakan. Ternyata apa yang terjadi sekarang ini dan yang terjadi di PIK ini, gambaran kalau kita tidak waspada, maka Jakarta ini akan seperti Singapura. Penduduk lokal kita akan terpinggirkan. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kalau PIK menyatakan dia buat tuh apa tuh sekarang di media sosial bahwa sudah mempekerjakan orang banyak, membangun. Kita harus tanya, siapa yang dia pekerjakan? Pekerja apa yang bekerja di sana? Di PIK itu penduduk lokal cuma bekerja di level menengah ke bawah. Cleaning service, satpam dan lain-lain sebagainya. Mana ada jadi direktur di situ? Gak ada.
Inilah yang terjadi. Jadi Bang Roma tahun 7 berapa itu tadi cerita? 72. Saya menerima cerita itu di tahun 2016. Selama 2 tahun saya bolak-balik ke Singapura. Teman saya itu bercerita, setiap saya menunggu pesawat, dia temanin saya kan. Dan saya senang banget sama teman saya ini, mudah-mudahan didengar ini. Dia selalu mengingatkan saya, tapi pada saat itu saya selalu berpikiran, sahabat saya ini berlebih-lebihan. Ternyata apa yang terjadi sekarang ini, saya ingin mengatakan apa yang dia katakan, menghampiri 100% kebenarannya. Kalau kita tidak waspada, Bang Roma, maka akan terjadi itu. Maka saya berterima kasih Bang Roma mengundang saya membicarakan ini. Apa perlunya diskusi ini? Untuk memberikan informasi kepada saudara-saudara kita, pencerahan agar mereka-mereka bisa waspada bahwa ada ancaman yang sedang dihadapi. Kira-kira seperti itu, Bang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Artinya pemirsa, memang Indonesia ini seperti gadis cantik di muka bumi ini. Makanya menjadi perebutan dunia ini. Belanda datang, mau menjajah Portugis, Inggris, Jepang, Cina dan bangsa-bangsa lain. Berusaha untuk bagaimana berkuasa menguasai Indonesia. Nah oleh karena itu saya rasa tugas kita, apapun kapasitas kita, sesuai kapasitas kita saya rasa ya. Kita harus aware, harus sadar, harus berbuat. Sesuai dengan kapasitas kita, bagaimana kita menjaga tanah air Indonesia ini. Sebagaimana yang di preambul Undang-Undang Dasar itu kan. Bahwa tanah, air dan segala harta yang terkandung dalamnya dikuasai negara. Dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Nah ini siapapun kita harus care, harus peduli tentang ini. Bagaimana kita mampu mewujudkan ini. Nah Bang Abraham, tentunya ini satu momentum yang baik saya rasa. Dengan adanya pergantian kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Luar biasa kita berharap sama Pak Prabowo. Kita melihat tentunya statement Pak Prabowo tentang komitmen beliau ingin sekali memberantas korupsi, kemudian oligarki nakal ini, yang beliau sadari bahwa mereka yang berkuasa di atas negara ini. Dari pidato-pidato beliau, saya melihat beliau ini melihat itu semua, ya, melihat itu semua. Ini saya rasa satu peluang besar untuk bangsa Indonesia ini, untuk katakanlah mendoakan presiden kita, mendorong presiden kita, ya, dengan berbagai macam kapasitas kita untuk betul-betul bisa melaksanakan apa yang digariskan konstitusi kita tentunya. Nah dalam hal ini Pak Abraham, apakah koalisi rakyat ini sudah mengadakan audiensi ke Pak Prabowo? Ya pastikan kita melakukan lobby-lobby ya. Ada sebagian teman-teman yang punya tugas untuk melakukan lobby, memberikan informasi kepada Pak Prabowo tentang kondisi sekarang ini. Tapi kan sebenarnya Pak Prabowo pasti tahu lah. Pak Prabowo ini kan orang pintar. Pasti. Bukan presiden yang nggak punya kemampuan, tapi mereka luar biasa Pak Prabowo ini kecerdasannya, sehingga pasti dia bisa tahu persis. Oleh karena dia tahu sebenarnya, maka menurut saya dia bisa memerintahkan kan. Dia keluar memerintahkan bahwa bongkar itu pagar laut. Kan itu perintah langsung dari Pak Prabowo. Tadinya kan nggak ada yang bongkar tuh. Polisi apa nggak bongkar pada saat itu. Nanti ada perintah langsung dari Pak Prabowo kepada Angkatan Laut untuk membongkar. Baru dilaksanakan. Kan aneh. Seharusnya pekerjaan-pekerjaan begini nggak perlu Pak Prabowo disibukkan. Presiden ya. Iya kan kasihan kan Pak Prabowo ini. Harus dia hal-hal yang lebih besar. Tapi karena yang dibawa ini nggak bekerja dengan baik. Dan itu tadi. Mungkin mereka takut sama pengembang ini. Nggak berani. Nggak berani mengkutak-katik. Sehingga nanti Pak Prabowo yang perintahkan langsung kepada Angkatan Laut baru dibongkar. Itu kan pertanda Bang Haji ya. Bahwa memang pengembang ini luar biasa ya. Nggak ada orang berani sentuh tuh pagar laut tadinya. Kalau bukan Pak Prabowo yang perintahkan. Itu kan bukti. Bukan sekedar omong-omong kita di sini. Tapi bukti bahwa aparat penegak hukum nggak berani. Kalau dia berani kan dari awal dia udah bongkar. Kok ada Pak Laut di pagar? Kan setiap hari aparat hukum lewat di situ polisi. Kok nggak dibongkar-bongkar? Kenapa nanti ada perintah dari Pak Prabowo baru dia bongkar? Itu berarti dia takut sama pengembang ini. Karena pengembang ini ngatur-ngatur.
Bang Haji. Oleh karena itu kita jangan diatur. Kenapa dia takut? Berarti terus nih. Iya kan? Ya itulah menurut saya. Ya kita tahu betul bahwa mungkin kekuasaan dia, ya kekuasaan duit dia bisa mengatur. Oleh karena itu pesan kita kepada orang ini bahwa kamu akan terus dilawan oleh rakyat. Kamu justru mengatur negara ini. Jadi konkretnya begini Bang Haji. Nggak boleh ada seseorang atau individu yang mengatur-ngatur negara ini. Nggak boleh ada seseorang atau individu yang mengatur-ngatur presiden. Saya akan lawan. Amin. Jadi dan pasti Bang Haji juga akan lawan. Nah, insya Allah. Jadi Masya Allah. Jadi gambaran sudah kita lihat, pemirsa. Ini memang Indonesia selama ini memang yang menjadi penguasa adalah pengusaha. Ya. Ini sudah menjadi rahasia umum kan. Ini rakyat tahu pakai banget. Tapi rakyat nggak tahu bagaimana ya harus merubah ini. Ya. Nah, maka saya katakan tadi ini momentum pergantian kepala negara ini kebetulan Pak Prabowo ini concern ya terhadap pemberantasan korupsi. Ini satu momentum yang baik yang harus digunakan oleh kita semua. Bahwa pertama ya yang selalu saya katakan di sini man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' bi qalbihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran harus dicegah dengan tangannya, artinya dengan kapasitasnya, otoritasnya, pejabat. Kalau tidak punya jabatan, fabilisani dengan ucapan, ya. Seperti podcast ini dengan ucapan nih. Ya. Fa'ilam yastati' fabiqalbi. Kalau nggak bisa juga dengan hati. Wa dzalika dzaful iman. Itulah sebelah lemah iman. Apa dengan hati? Satu, tidak pro kemungkaran. Yang kedua berdoa. Berdoa agar kemungkaran ini lenyap dari bumi Indonesia. Ya. Nah, jadi mungkin doa itu salah satu sangat powerful ya kalau dilaksanakan oleh orang banyak, jutaan rakyat Indonesia berdoa, ya Allah ya gagalkan upaya mereka, berikan kesehatan, panjangkan umur Bapak Presiden Prabowo, pertahankan komitmennya ya untuk betul-betul menjaga tanah air Indonesia, minimal itu bisa kita lakukan. Oke, Bang Abraham Samad, antum nih begawan hukum ya, yang pernah diidolakan saat itu. Jadi yang mengidolakan nih Bang Roma. Iya, karena waktu itu nih. Anda ada waktu itu luar biasa. Astagfirullahaladzim, barangkali begini Pak Abraham. Setelah Anda serahkan ke KPK, ya, kemudian Anda pasti mengerti prosedur dalam KPK itu. Nah, kira-kira follow up daripada setelah Anda menyerahkan, seperti apa follow up-nya? Ya, jadi dalam pertemuan itu Bang Roma kita langsung ketemu dengan para komisionernya ya, langsung berdiskusi panjang. Jadi setelah menyerahkan itu kita berdiskusi panjang tentang kasus ini, ya kan? Kita berdiskusi panjang. Sebenarnya saya terus terang tidak perlu terlalu menggurui teman-teman saya di KPK, karena saya paham betul bahwa mereka pahamlah tentang pemberantasan korupsi, tentang tindak pidana korupsi. Mereka paham tentang alat bukti apa dan cuman satu yang kita harus dorong mereka. Kita harus mensupport dia supaya dia berani. Itu aja sih sebenarnya. Kalau soal kemampuan dia punya kemampuan. Kalau mencari barang bukti dia punya kemampuan untuk cari barang bukti. Yang kita dorong dia, bangkitkan girahnya, semangatnya supaya dia berani melawan Agung Sedayu, berani memeriksa Agung Sedayu. Sebentar, not just like that. Begini, kalau berani itu akan muncul ketika ada satu, katakanlah satu backup atau satu power atau satu apa yang membuat dia berani ini kan. Satu hal misalnya, kalau kita berorientasi kepada Allah SWT misalnya nih, bahwa apapun saya akan lakukan demi tegaknya hukum, nggak peduli saya ditangkap atau saya dibunuh, it's okay.
Itu satu ya yang membuat orang berani. Yang kedua, pemerintah di atasnya beliau ini, KPK tentunya kan presiden. Yeah. Presiden dan para penegak hukum lainnya ini, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Nah, ini kita peran rakyat. Itu Bang Somad kan udah jadi rakyat sekarang nih. Rakyat biasa nih kita. Rakyat biasa yang keren maksudnya. Dari dulu kita rakyat biasa, Bang. Kalau Bang Romi ini dari dulu raja dangdut. Itu seharusnya harus ada kesinambungan, harus konsistensi ini harus jaga terus, ini jangan sampai apinya ini padam gitu kan. Betul. Nah barangkali hal ini harus terus kita gaungkan, kemudian harus kita terus panaskan ini, jangan sampai nanti ada pengalihan isu hilang ini. Biasanya kan begitu. Jangan sampai masuk angin. Nah masuk angin. Jadi itulah tugas kita semua Bang Romai. Bukan cuma koalisi yang datang ke KPK, tapi tugas seluruh rakyat ini untuk mengawasi terus. Betul. Supaya KPK ini bekerja dan aparat-aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa. Karena ini kan kasusnya ada juga yang di polisi, di kejaksaan. Karena bukan sekedar kasus tindak pidana korupsi, ada kasus tindak pidana umum. Misalnya kalau pemagaran laut itu kan kasus tindak pidana umum. Ranahnya polisi yang harus segera memeriksa. Itu kita harus dorong semua tuh. Dan sebenarnya saya bertanya-tanya, kok sampai sekarang ini, kok belum ada tersangkanya pemagaran laut? Padahal itu kan gampang disidiknya. Tanda tanya juga buat kita ini Bang Roma. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya tanda tanya udah ada jawabannya. Apa tuh jawabannya Bang Roma? Ya itu. Takut. Oke Pak Samad, kita sering dengar di masyarakat ketika ada peristiwa yang merugikan rakyat, entah itu undang-undang, kebijakan, ataupun oligarki yang menguasai Indonesia, tapi tidak bisa diatasi oleh aparatur. Ini sering kita dengar ada people power. People power. Sejauh mana people power ini katakanlah bisa terjadi dan efektif untuk memang bisa merubah satu situasi dan kondisi yang memang merugikan negara ini. Menurut pengamatan, analisa Bang Abraham seperti apa mengenai people power? Ya, ini menarik nih pertanyaan Bang Roma. Ketika kita berbicara mengenai people power, yang harus pertama-tama di kepala kita jangan mengartikan people power ini bahwa kita akan melakukan revolusi. People power inilah kekuatan rakyat. Betul. Ya, kekuatan rakyat untuk mengkritik. Bukan revolusi. Catat ini, bukan revolusi. People power itu tidak selalu berarti revolusi. Ya. Tapi kekuatan rakyat ini pernah dibuktikan kemarin. Ada people power, Bang Roma. Ingat nggak waktu 98 bukan yang baru-baru darurat konstitusi ketika MK memutuskan ambang batas. Ya, kemudian kan jadi nol sekarang. Ya, badan legislatif mau menganulir kan, tapi tiba-tiba itu rakyat turun semua, baik di media sosial maupun media nyata dengan tagar itu darurat konstitusi. Itu kan people power sebenarnya. Mahasiswa turun kan merubuhkan pagar di DPR. Tadi kan DPR cute, dia menarik kembali, nggak jadi kan? Dia tetap mensahkan apa yang sudah diputuskan MK. Itu people power sebenarnya. Jadi kita berharap Bang Roma ada people power untuk bisa menggerakkan agar supaya aparat penegak hukum ini betul-betul nanti menangani kasus PIK ini dengan serius. Satu. Kemudian kita berharap ada people power dalam hal yang positif. Sehingga Pak Prabowo memutuskan membatalkan PSN PIK 2 ini. Dan kita berharap memang Pak Prabowo ini kan orang yang luar biasa. Amin. Patriot. Amin. Nasionalisme yang kuat. Amin. Sehingga dia tidak mau lihat negaranya itu terbengkelai, dia nggak mau lihat rakyatnya susah. Oleh karena itu saya yakin kalau Pak Prabowo tahu bahwa PSN ini hanya menyengsarakan, ya kan gitu, tidak memberi manfaat yang signifikan, maka dia harus batalkan. Itu jalan keluarnya Bang Roma. Bang Abraham, saya tahu pakai banget. Who is Prabowo Subianto? Saya tahu banget. Kenapa? Akrab ya? Akrab. Saya sering begadang dulu ketika beliau mau jadi Danjen Kopassus. Sering begadang. Bahwa saya juga pernah berkunjung ke rumah beliau
ngobrol-ngobrol. Beliau pernah berkunjung ke rumah saya, ngobrol-ngobrol. Saya langsung ke cendana, saya menunggu ada tamu keluar, namanya Roma Irama. Sama istri, saya kira istri pertama waktu itu. Keluar, saya diperkenalkan, nih, kakak saya santai. Dia santai, dia baru terima undangan namanya Roma Irama. Ya, mereka agak lama di dalam, saya baru datang, terus keluar, dia santai. Dan ketika 2014-2019 beliau dalam pidato orasi-orasi politiknya itu sangat santer sekali kita dengar. Bahwa komitmen beliau tentang nasionalisme, tentang NKRI, tentang Pancasila itu beliau menggelegar dari orasi-orasi beliau ya. Kemandirian Indonesia, kedaulatan yang menyeluruh itu terungkap dalam orasi-orasi beliau. Itulah beliau saya rasa. Nah sekarang beliau ini punya tantangan. Ya. Tantangan beliau adalah katakanlah oligark yang telah meracuni banyak aparatur kita gitu kan. Sehingga beliau ini dikepung oleh oligarki yang pengaruhnya gitu kan. Nah, karena itu quote and quote people power dalam arti kata konstitusional, bukan people power yang anarkis, bukan people power yang revolusioner, tidak itu, tapi bagaimana rakyat dalam berbagai kapasiti mendampingi beliau, membackup beliau ya, untuk bisa mewujudkan cita-cita beliau gitu kan. Karena seorang Prabowo dengan komitmennya dari pidato-pidato beliau kita yakin, rakyat Indonesia yakin kesungguhan beliau. Tetapi rakyat Indonesia pun kita semua bertanya-tanya. Ini beliau kan di tengah dikelilingi oleh oligark yang kekuasaannya masih sangat kuat di Indonesia. Nah jadi bagaimana ada suatu format ya, untuk mensejalankan semangat Prabowo dan semangat rakyat ini menyatu secara konstitusional gitu kan. Nah ini people power quote and quote harus dirancang sedemikian rupa sehingga betul-betul konstitusional dan efektif gitu ya. Nah, kita punya momentum. Momentum kita adalah presiden kita. Pak Prabowo ini yang betul-betul konsisten untuk mencapai kedaulatan negara, bukan kemerdekaan, tapi kedaulatan. Kita merdeka tapi belum berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam politik, ekonomi, kita belum berdaulat gitu kan. Dan ini sangat disadari oleh beliau. Astagfirullahaladzim, barangkali ini harus selalu kita upayakan, kita bahas. Kalau menurut saya ini momentum Bang Abraham ya, untuk betul-betul menyelamatkan Republik ini. Daripada cengkraman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi saya sepakat Bang Ro, inilah momentumnya ya. Ya. Untuk membangkitkan semangat dan gairah rakyat kita ya. Agar tidak boleh lagi diam. Sense of belonging. Itu dia bahasa Inggrisnya. Itu. Dibangun ya. Supaya orang akan tersadar, tergerak hatinya untuk melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Melakukan perlawanan terhadap kesaliman yang dilakukan oligark ini. Betul. Itu sebenarnya intinya agar supaya kita bisa berdaulat. Karena kalau kita tidak punya tidak punya semangat untuk melawan, maka kedaulatan itu menjadi sebuah utopia. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik pemirsa, kita telah banyak menerima suatu informasi ya, khususnya mengenai PIK 2 ini. Dan terutama tadi ternyata ada satu benang merah antara pengalaman empiris saya tahun 72 dan dengan pengalaman beliau tahun 2016. Di mana ada
bahaya kuning yang sekarang in progress ya. Bahwa Indonesia tidak rasis, kita tidak rasis. Sebagaimana Pak Presiden mengatakan kita ingin bersahabat dengan semua bangsa. Tapi kita tidak boleh dijajah oleh bangsa manapun. Kira-kira seperti itu. Betul sekali, sepakat. Barangkali last statement. Saya sangat sederhana Bang Roma, bahwa inilah momentum seperti tadi Bang Roma. Inilah momentum untuk kita membangkitkan semangat perjuangan rakyat kita dan membangkitkan mereka dari tidurnya, bahwa ini ada ancaman di depan mata kita yang kita harus hadapi. Karena kan selama ini Bang Roma, kita terlelap tidurnya sehingga kita tidak melihat ancaman ini. Momentum inilah kita bangunkan rakyat kita bahwa hey saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, kamu harus bangun. Ada ancaman di depan mata kamu sehingga kamu harus bergerak. Kalau kamu nggak bergerak, maka kamu akan menjadi bangsa budak. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Samad. Tepuk tangan dulu. Sebagaimana biasa Bang Abraham, setelah bincang asik bareng Roma, ada bingkisan asik dari Roma. Bingkisan asik. Dulu zaman dulu ya Bang Roma, waktu saya jadi ketua KPK, kalau dikasih gini nggak boleh ngambil. Karena ini gratifikasi. Tapi karena sekarang sudah bukan, maka saya terima. Karena ini sarung, dipakai untuk sholat. Kira-kira seperti itu Bang Roma. Oke, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.